Isra itu perjalanan malam, itulah syariatnya. Berhikmah apa Bapak Ibu? Dari masjid ke masjid. Kalau hati kita galau, kalau kita ada masalah, kalau kita lagi suntuk, ambil wudhu, isi hati kita. Karena sebelum Isra, Rasulullah itu dibelah dadanya, Pak. Bermakna bahwa bersihkan hati kita dulu. Wudhu, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sudah ditunggu oleh seluruh malaikat dan para nabi. Sholat sunat 2 rakaat, Rasulullah yang disuruh imam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doakan dapat berkah, bisa berangkat ke Mekah, pulang-pulang menikah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, hingga kita dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, untuk bertemu. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita dan tidak kita pulang dari tempat ini melainkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Allah muliakan,
Malam ini sesuai dengan kesepakatan kita Bapak Ibu memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa dikarenakan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami kegalauan, sedih, maka disebutkan pada tahun itu Pak, Isra Mi'raj ini adalah tahun kesedihannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau sedih? Kenapa beliau iba? Karena dua orang hamba Allah yang disayangi beliau, yang sangat dicintai beliau itu ditarik oleh Allah, alias meninggal dunia. Siapa? Pertama paman beliau Abu Thalib, kemudian yang kedua adalah istri yang sangat dicintai beliau, Siti Khadijah. Jadi inti dari peringatan Isra Mi'raj ini kembali lagi kembalinya dengan iman. Anak-anak ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau nggak diisi dengan iman, nggak kita ngajikan di masjid, di madrasah, nggak kita tafiskan, kita didik macam suara yang macam Qori tadi, hancur. Nggak tahu Pak 20 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang kita nggak ngerti. Kalau kita wafat, anak-anak kita nggak kita ngajikan, nggak kenal dengan Al-Quran, hancur. Hancur Pak. Sedih kita dengan keadaan sekarang nih. Itu makanya saya bilang Bapak Ibu, kalau sebagai BKM itu kalau anak-anak masuk masjid ribut, biarin. Ingatkan, jangan diancam, jangan dicaci maki anak-anak ini. Kenapa? Kalau nggak ada anak-anak, kita nanti wafat sudah tua, nggak ada pengganti kita Pak. Biarkan mereka ribut karena kita dulu seperti itu. Wah, aku dulu lebih parah Pak. Begitu kawan rukuk tuh, kawanku senggol begini, pang gitu, jatuh semua. Dulu kan nggak ada AC itu Pak. Kipas angin kan masih muter-muter, yang digantung itu. Peci yang sekarang, cung nyangkut, mati kipas angin. Lebih parah. Tapi BKM nggak ribut. Kalau Ramadan tuh bangunkan jam 3 sudah mulai, arahkan ke sasaran, ku bilang. Ngapain? Sahur. Nah, begitu. Lebih parah. Lebih parah. Ya begitu, bangunkan sahur. Aku dulu Bu masih kecil, masih anak-anak seperti ini. Bandel-bandel tapi tahu ngaji. Kalau dulu kan kita Pak, ngajinya itu nggak macam sekarang, enak a i u ba bi bu ta ti tu, tahu-tahu sebulan ngaji Al-Qur'an. Walaupun panjang pendeknya, kalau kita sampai bener-bener lisan makhraj hurufnya ini sampai paham, baru dinaikkan Pak. Sa kata guru awak. Awak bilang sa, po, sa, po. Belum bisa naik. Fo, po. Nangis pulang. Awak yang dimaki sama emak awak. Kau yang bodoh kata emak awak. Sekarang nangis kenapa? Gurunya kan mana? Lapor. Kayak mana anakmu pintar, sikit-sikit lapor. Penjara, sikit-sikit lapor. Hamburgermu itulah. Kok dulu ngaji kita enak Bunda. Lip date alif bawa ilif depan u. Badate baba bawa biba depan bu. Tadate tata bawa tita depan tu. Sadate sasa bawa sisa depan su. Yang paling seneng kita apa? Wow sin tasdid date wasin date salam date lamim depanmu. Ya Bali kan gitu dulu kita. Tahu pulang Pak, congornya udah ireng karena pakai sentir. Sekarang ya bener nggak? Tapi pinter-pinter main samberlang pulang ngaji. Ini nggak, anak-anak sekarang samberlang dulu baru ngaji. Terakhir diumpeti cepet.
Kalau anak-anak ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, nggak dari kandungan ibu, nggak kita didik isi dengan tauhid, hancur. Itu makanya 13 tahun Pak baginda Rasulullah SAW menanamkan di kota Mekah itu tauhid, supaya berakhlak umat Islam pada waktu itu. Itu makanya cara pengisian anak-anak ini sampai dari kandungan, lahir, ngasihkan anak itu dididik dengan agama. Bu, kalau ibu ngandung, tuh dari ngandung 4 bulan sampai lahir dibacakan Quran. Suaminya suruh, bang, ambil Quran, baca di sini, atau zikir ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu sampai meresap ke anak dalam kandungan itu, Bu. Ya, Bu. Begitu lahir Islam mengajarkan apa? Begitu lahir mandikan, ajankan di telinga kanannya, komatkan di telinga kirinya. Siapa yang ngajani? Bapaknya, jangan aku. Aku nggak ikut-ikut kok. Bapaknya lah yang ngajankan. Tapi ngajankan itu jangan kuat-kuat. Ngajankan anak-anak kuat-kuat. Mana anaknya, Mak? Ini. Allahu Akbar, cantik memang suara bapaknya kayak gitu. Besoknya tungkian, pecah dinding telinga. Ya pelan-pelan lah, tempelkan caranya di telinga bibir ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nah, tengok, lihat, saya mau bahas tentang azan, Pak. Kenapa azan ini sangat penting? Kalau sampai ada yang bilang yang saya bilang tadi seperti suara hewan, itu kan nggak tahu tentang azan ini, Pak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil. Asyhadu alla ilaha illallah, ketika kita sudah mengakui Allah yang besar, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kita bersyahadat. Inilah tauhid. Mulai hari ini akan aku saksikan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, dan kusaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Itu makna syahadat. Ketika kita sudah mengenal Allah, menyaksikan Allah dan Muhammad, baru kita hayo sholat. Hayya 'alal sholat. Yuk sholat. Ngapain sholat? Ingat kalimatnya. Hayya 'alal falah. Untuk mencapai kemenangan. Loh, kita ini mau menang tapi males sholat. Mau kaya tapi nggak mau sholat. Mau rezeki lancar, utang mau lunas, tapi males untuk tidak sholat. Mau haus, tapi lama minumnya datang. Padan ket mau aku tunggu-tunggu iki apa pula iki. Teh manis pula, batuk aku nggak aku minum ini. Aku udah pesan kopi, teh manis kasih. Padahal aku udah WA dari seminggu yang lalu nih. Yang datang teh manis. Itu makna azan. Itu makanya sangat pentingnya azan. Tapi pakai seni lah. Ini azan rata aja. Kayak mana orang mau datang ke masjid, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholat subuh pula lagi itu. Terus males orang teko. Pakai nada lah, tapi nadanya yang sudah diatur. Jangan lagu dangdut kayak di kampungku. Ayalah sholat, ayalah sholat, ayalah falah, ayalah falah, Allahu Akbar.
Lagu dangdut. Kayak mana coba kayak gitu ajannya yang sudah ditetapkan oleh ulama. Kayak tadi ajan, imam pun kayak gitu harus pakai lagu. Kayak tadi dari pesantren tuh Pak, luar biasa suaranya, sampai nangis aku karena semutan kakiku, nangis aku. Nggak benar, serius. Kita kalau dengarkan baca Quran tuh kita dengarkan artinya, resah masuk iman, gemetar. Begitu juga kalau sholat Pak, kita sholat tuh kalau kita resepi, apalagi tahu maknanya, nangis, sedih gitu. Ibu-ibu di kampung saya itu selalu kalau sholat nangis, asal sholat nangis. Kutanya, ibu kalau sholat kok nangis kusuk kali? Suamiku nggak pulang-pulang Ustaz. Wah, suaminya nggak pulang-pulang. Lain cerita itu Bu, bukan sholat kusuk. Ajankan telinga kanan anak biar masuk ke dalam hati. Ya Bu, mulai besok kalau anak lahir ajan. Ya kalau ngayunkan pakai selawat kan enak. Tidur. Ma'assalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ibu bisa? Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya badratim minha zakulla kamali madha yu'abir anhu laka maqali. Dapatkan kaset dan PCD-nya di toko roti dan apotek terdekat. Ibu bisa? Anak remaja mana? Anak remajanya mana? Tunjuk tangan. Ini remaja masjid atau anak-anak? Ini remaja masjid. Anak-anak atau remaja masjid? Yuk kita selawat sama-sama yuk. Ma'assalama fi amani Allah. Nih, sing kuat. Ma'assalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ya badratim minha zakulla kamali madha yu'abir anhu laka maqali ya badratim minha zakulla kamali. Kalau kita ngayunkan anak-anak ibu bapak yang Allah muliakan masih umur balita, itu cepat tidur. Cepat tidur anaknya, atau zikirkan. Dizikirkan, diselawati. Tidur. Kaget Bu? Kaget Bu? Ini ceramah kalau sedang lapar ya gini. Agak naik-naik sedikit. Ya Allah, ya Allah. Tidur cepet anak itu, tapi tengokin. Jangan buru-buru saking surnya merem matanya cepat-cepat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Nyangkut anaknya nggak ngerti. Ngayunkan anak suka-suka aja. Ketika kita nanti sudah wafat, gak ada yang menolong kita. Anak-anak yang hafal Quran, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jaminan bagi orang tuanya masuk ke surga.
Makanya macam tadi kalau udah hafiz 30 juz, ibu-ibu atau bapak yang nggak hafal Quran ataupun sama sekali tidak tahu bacaan Quran, nanti dialah yang akan menarik kita dari api neraka. Ya Allah, itu mama sama ayahku, mereka yang memasukkanku secara paksa dulu ya Allah masuk ke pesantren sehingga aku bisa hafal Quran, ditarik lagi dari neraka. Ya kalau anak-anak kita nggak tahu ngaji, bapak ibu yang Allah muliakan, begitu kita sakaratul maut, ditengoki aja, mama kenapa itu ya, lucu kali ya, malah diejei kita. Tapi kalau anak-anak yang tahu ngaji, ma la ilaha illallah, ma la ilaha illallah. Lah, kebetulan mamanya mantan biduan keyboard bongkar. Ma la ilaha illallah, mamanya jawab la malah nyanyi mau mati pun nyanyi dia. Mantan biduan keyboard bongkar bu soalnya. Banggalah kepada anak yang punya anak yang hafal Quran. Bangga kita menjadi seorang anak yang kepala dusun tapi soleh. Bangga kita punya anak menantu yang kepala desa tapi soleh, rajin ke masjid, mengajak rakyat ke masjid, warga ke masjid. Ini masjid kita butuh dana banyak nih bu, mau bangun menara, bantu bu, perlu 50 juta sampai 100 juta mau bangun menara itu. Besok bantu. Sekali lagi aku kalau diundang di sini, umpamanya kalau diundang lagi umpama sudah jadi menara itu bang. Apalagi seperti Bang Amin tadi bilang, banyak aliran-aliran sesat. Jangankan di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang banyak bermacam-macam. Di Jawa kita sama-sama ketahui beberapa tahun yang lalu ada yang ngaku nabi, betul nggak? Pelatih badminton ngaku nabi. Tukang cukur ngaku nabi. Lia Eden Jakarta ngaku Jibril. Untung polisi cepet ditangkap Jibrilnya. Untung ngaku Jibril. Sempat ngaku Israel, belum lagi mau dihapuskan. Ya sempat itu ngaku Israel. Yang seneng tuh yang umur yang 60 tahun pak. Jokowi ngumumin pengumuman, dikarenakan malaikat Israel di penjara, pencabutan nyawa diliburkan. Untung ngaku Jibril pak. Ada agama Jasun, Jawa Sunda, nama nabinya orang Jawa, Tugimin. Nama nabi Tugimin pak. Selawatannya nggak enak. Kalau Muhammad kan lezat dengarkannya bu, enak pak. Ya Habibi ya Muhammad, sedap kita dengarkan. Coba ganti sama yang tadi. Ya Habibi ya Tugimin. Nama Nabi Tugimin pak. Di Deli Serdang ini banyak kita jumpai pak. Wah, ada yang buka tarikot tapi tarikotnya palsu. Ngaku guru bermakrifat tapi nggak sholat. Bapak ibu yang Allah muliakan, ini saya ceritakan kalau ciri-ciri orang berhakikat bapak ibu yang Allah muliakan. Orang bermakrifat itu tidak pernah mengaku kalau dirinya sudah jumpa Tuhan. Bahkan dia sholatnya khusyuk pun nggak bisa mengaku kalau aku sudah khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu nggak ingat, yang ingat Allah. Khusyuk itu semata-mata memandang Tuhan, yang dipandang yang lain tidak. Itulah khusyuk. Itu makanya sampai baginda Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan Tuhannya di Sidratul Muntaha, tempat yang dikhususkan Allah buat beliau, yang belum pernah sama sekali dimasukkan oleh malaikat manapun dan nabi manapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu tempat khusus. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW masuk kepada Sidratul Muntaha, bahkan malaikat Jibril pun bapak ibu yang Allah muliakan tidak sanggup,
tidak mampu untuk masuk ke wilayah itu, engkau saja wahai Muhammad, aku cukup sampai di sini karena aku takut terbakar. Jibril aja takut terbakar, Pak. Yang diciptakan Allah dari nur, dan itu sebagian dari nur Muhammad, Pak. Nggak sanggup, nggak sanggup. Siapa yang sanggup? Muhammad. Siapa Muhammad? Kekasih Allah, manusia tersuci. Makanya beliau bisa masuk. Ketika masuk Sidratul Muntaha itu, Bapak Ibu, dengarkan nih pelan-pelan ya, pelan-pelan diresapi. Allah merubah Sidratul Muntaha itu dengan sifat-sifatnya. Tidak bisa diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW saking indahnya. Karena Rasulullah pada waktu itu ketika sudah masuk terpaku, tidak bisa bergerak ke kanan, tidak bisa tergerak sebelah kiri, netep berdiri, mata terdepan melihat keadaan Sidratul Muntaha yang sudah dirubah oleh Allah pada waktu itu, Pak. Kenapa? Saking takjubnya, nggak bisa diceritakan oleh baginda Rasulullah, Pak. Ini ada orang nggak pernah sholat, ngaku sudah jumpa Tuhan, bisa diceritakannya, Pak. Tuhan kayak gini di langit ketujuh. Lo mandi wajib aja nggak beres kok udah ceritanya sampai ke langit ketujuh. Ini ngaji dari mana? Saya sering berdebat dengan kajian Jawen ini, Pak. Kalaupun ada di kampung ini, yuk berhadapan dengan saya. Siapa kitabmu? Apa nabimu? Siapa yang kau ikutin? Yang kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Dan ini harus saya kasih tahu dengan tegas. Hati-hati. Seperti yang Bang Amin tadi bilang kepada kita, hati-hati. Toharo, beresin toharonya dulu. Lo kencing masih berdiri aja pun udah cerita Tuhan, Pak. Kencing masih berdiri, kencing masih ceboknya entah cemana-cemana, mandi wajibnya belum beres sudah cerita ketuhanan. Fikihnya dulu diberesin, syariatnya dulu kita beresin, baru cerita Tuhan, baru bisa mengenal ma'rifat, hakikat, thariqat, musyahadah, mukasyafah, mahabbah, sampai musyahadah, Pak. Itu tingkat-tingkatannya. Maka ketika Rasulullah itu takjub melihat keadaan Sidratul Muntaha, Bapak Ibu, diceritakan oleh guru saya, itu ada setetes air, itu ditafsirkan dari surga, Pak. Masuk kebetulan setitik air itu ke mulut baginda. Disitulah baru bisa bergerak beliau. Allah panggil, Muhammad, ta'al. Muhammad pun bergerak ke depan, duduk. Bagaimana duduk Rasulullah dengan adab dan sopan santunnya beliau di hadapan Allah. Bagaimana duduknya? Seperti tahiyat akhir yang kita lakukan dalam sholat, Pak. Seperti itulah duduk beliau. Itu makanya tahiyat akhir duduknya seperti itu. Apa yang diucapkan oleh baginda? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah ngasih salam duluan, Pak. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh baginda, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Langsung Rasulullah itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab sama Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gemetar. Siapa manusianya ketika kita sudah menyaksikan Allah nggak gemetar, Pak? Aku harus nyampaikannya hati-hati nih, Pak. Kalau nggak gawat aku nih. Banyak anak-anak soalnya. Karena Isra Mi'raj ini kajinya kaji itu. Bukan hanya kaji syariat. Isra itu syariatnya. Perjalanan malam. Jadi kalau ibu-ibu minggat marah sama suami, mau kemana, Bu? Isra. Mau minggat. Jalan malam, Pak. Jadi cerita syariat Isra itu hikmahnya apa? Isra itu perjalanan malam, itulah syariatnya. Berhikmah apa, Bapak Ibu? Dari masjid ke masjid. Kalau hati kita galau, kalau kita ada masalah,
Kalau kita lagi suntuk, ambil wudhu, isi hati kita. Karena sebelum Isra, Rasulullah itu dibelah dadanya, Pak. Bermakna bahwa bersihkan hati kita dulu. Wudhu, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sudah ditunggu oleh seluruh malaikat dan para nabi. Sholat sunat 2 rakaat, Rasulullah yang disuruh imam. Padahal situ ada Nabi Adam, ada Nabi Isa, ada nabi-nabi yang lebih tua dari beliau. Kenapa beliau disuruh imam? Karena beliau adalah nabi yang paling mulia. Jadi yang jadi imam itu bukan yang paling tua. Yang jadi imam itu yang dimuliakan. Jadi pemimpin itu yang dimuliakan, Pak. Bukan yang paling tua. Paham sampai di sini? Paham, Pak? Kalau ibu lagi banyak hutang, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Itu hikmah Isra. Berangkat. Hidup kita ini banyak perjalanan, Pak. Banyak gangguan. Ketika Mi'raj, Mi'raj itu artinya naik. Rasulullah tuh banyak panggilan. Di pertengahan jalan apa yang dialami oleh Rasulullah? Sebelah kanan Rasulullah dipanggil, Pak. Muhammad, tunggu sebentar. Muhammad nggak nengok. Sebelah kiri, Muhammad, tunggu sebentar. Muhammad nggak nengok. Di depan tuh ada perempuan, Pak. Rok mini, pakaian emas, gincunya bimoli, bibir monyong 5 inci. Di kampung kami, Bu. Di kampung kami itu kalau yang bawa wirid, ibu-ibu, rajin dia aja selalu, Bu. Kalau aku ngisi di situ, ibu itu aja lah yang bawa tahlil, bawa tahtim. Bibirnya tuh bimoli, Bu. Bibir monyong 5 inci. Kalau bawa tahlil sedap kali, Bu. Mudah-mudahan lagu di sini nggak seperti lagu di kampung pula. Zikirnya tuh tahu Ibu lagu kayak mana? Gayanya kalau bawa begini tuh. Adal zikri balaganya la ilaha illallah. Yang campur mental-mental, Bu. Ayo baki la ilaha illallah. Ayo maju la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyil 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 nyil. Di sini masih kayak gitu lagunya. Udah enggak ya? Jangan bikin ngantuk. Kalau bawa zikir tuh yang enak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo. Terus. La ilaha illallah. Nah, kalau gitu kan enak, ya kan, Bu? Yang serem tuh bapak-bapak. Udah yang bawa tuh gendut, perutnya buncit. Kalau pakai peci anaknya dipakai. Kayak gini mereng gitu. Dia aja yang bawa, karena dia yang paling berani. Kalau bawa zikir gitu, suaranya kayak harimau tengok. Adul zikri pada mana la ilaha illallah. Yang bakir la ilaha illallah. Kalau udah malam Jumat Kliwon lagi.
kayak baik motor cross anak balapan di Bandara Kuala Namu gitu, pakai gigi lagi, gegap, gigi pertama masuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengok udah semangat, gigi kedua pepal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, masuk gigi ketiga kepal, la Allah, 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 la ilahnya hilang pak, la ilahnya hilang, oblok 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 oblok. Mau zikir kok nggak jelas ya gitu. Cepat boleh tapi jelas. Ustadz, Allah kan tahu. Iya, Allah maha tahu. Nggak kita ucapkan pun dalam hati kita Allah tetap tahu. Sama kita kayak imam pak. Maaf nih pak, mudah-mudahan nggak ada di masjid kita ya. Kalau kita jadi imam, habis sholat itu kan biasanya wiritan pak, zikir. Yang jelas, subhanallah, 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 subhanallah. Jangan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, lam 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 lam. Allah berlobar lobar 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 lobar. Jangan berdalih Allah tuh tahu, iya nggak bapak nggak ucapkan pun Allah tetap tahu. Dalam hati kita jika pun Allah tahu itu. Yang kita khawatirkan kalau ada jamaah kita baru tobat, baru masuk masjid, baru itu ngikutin jadi makmum. Datang dia pak, besok dia ketinggalan, masbuk karena macet di jalan, sholat maghrib di rumah, yang jadi makmum istri sama anaknya. Nginget dia imam yang semalam itu di masjid itu semalam imamnya waktu sholat zikirnya gini lah, ngikut semuanya sesat jadinya karena dia nggak tahu. Zikir ini penting. Kalau kita zikir kepada Allah, Allah juga zikir kepada kita. Susah hidup kita, zikir kepada Allah. Sampai kolektor pun pulang lagi itu bu. Ibu belum bisa bayar motor 3 bulan, kolektor datang nagih, bang, Allah, 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 nggak jadi nagih itu pak. Bener tuh. Besok ibu mau ke mall, mau ke pajak tumbuhan, naik angkot, naik becak, nggak bayar. Syaratnya duduk dekat supir. Mulailah situ Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Turun nggak bayar ibu. Dianggap orang gendeng. Ya zikirnya alon-alon lah. Wah, zikir ini luar biasa pak. Kalau kita tuh makanya kalau dalam tarikot itu bapak ibu, zikir tuh ada yang 1000, 5000, 10. Itu latihan. Latihan bertarikot supaya kita tuh sholatnya khusyuk ya zikir. Nggak bisa khusyuk itu bukan mengartikan bacaan sholat. Ini harus dipahami. Kata Imam Al-Ghazali salah satunya adalah jalan untuk khusyuk dalam sholat itu apa? Hudurul qalbi pak, menghadirkan hati, menghadirkan Allah. Lah kalau kita nggak kenal Tuhan, kayak mana kita bisa menghadirkan Allah? Logika nggak? Kalau kita nggak kenal Allah, kayak mana kita bisa menghadirkan Allah? Kenal Allah dulu. Kan? Itu makanya sholat itu udah sholat, bacaan, niat kita lillahi ta'ala. Jangan sampai ditinggal nih kalau kita mau khusyuk pak. Jangan sampai ditinggal lillahi ta'ala. Supaya benar-benar beres, bermakna sholat kita. Bagaimana sholat kita yang selama ini pak? Berarti ada yang salah dalam sholat. Sama bapak ibu, ini gelas, bener nggak? Kita gelas kotor pak, kita bersihkan 17 kali dalam 1 hari 1 malam, 17 rakaat, bener nggak? Tapi nggak bersih-bersih. Yang menjadi pertanyaan, bersihkannya pakai apa? Bu, bersihkannya pakai apa? Mungkin airnya air comberan, sehingga gelasnya nggak bersih-bersih. Padahal tiap hari 17 rakaat pak. 17 kali kita bersihkan. Mungkin lapnya itu lap yang sudah bercampur oli kotor. Sama toh dengan pelaksanaan sholat 17 rakaat kita laksanakan. Kenapa nggak bersih-bersih hati kita? Curiga sama ustadz yang diundang, buruk sangka sama dai yang diundang. Apa sekarang kita ini coba? Mau kita ini apa?
Kita sholat tiap hari 24 jam. Kita sholat tahajud rajin, tapi hati kita masih dengki, iri hati, buruk sangka, sujon sama orang lain. Apa nggak sia-sia ini bilang Bang Amin tadi sholat kita? Sia-sia, Pak. Capek kita sholat selama ini jengking-jengking siang malam, Bu. Capek. Kan aneh. Kemana sholat kita selama ini? Apa yang kita sujuti rupanya selama ini? Inilah makna Isra Mi'raj. Bersihkan, dibelah dada Rasulullah, belah nih hati kita, Pak, belah. Supaya kita nggak melihat salah orang, salah kita ini lebih banyak. Lebih banyak. Lebih kotor. Bener nggak? Sadar nggak? Loh, kita pasti mati aja kok dengki-dengkian. Nanti kita pulang belum tahu kita masih hidup, Pak. Bener? Betul. Walikulli ummatin ajal, Bu. Tiap kita ini punya batas waktu. Mobil ada waktu, motor ada waktu, ini ada waktu. Saya ngomong pun pakai ada waktu. Nggak mungkin saya ngomong terus, ibu-ibu bapak udah pulang, saya ngomong sendiri. Apa kata orang? Gila dosa itu. Bener nggak? Semuanya ada waktu. Kalau udah waktunya datang, faida aja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalau udah ajal tuh datang, Pak, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan, tetap nggak bisa diminta. Yang kita minta apa? Satu kepada Allah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan anggap sepele dengan kematian, Bu. Ibu-ibu yang masih punya suami tunjuk tangan. Jujur, ibu-ibu yang masih punya suami tunjuk tangan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, ibu-ibu yang masih punya suami tunjuk tangan. Nggak apa-apa. Tunjuk tangan. Yang masih punya suami ambil kesempatan, Bu. Sekecil apapun yang ibu lakukan buat suami ibu, surga. Tinggal milih. Nggak usah yang besar-besar deh. Yang besar-besar melayani suami nggak usah dulu deh. Yang kecil-kecilnya senyum. Depan suami. Besok pagi kan hari Minggu nih, Bu. Lagi istirahat, nggak kerja. Suami lagi santai di depan teras tuh, baca koran. Ibu senyum depannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Insya Allah suami ibu nelpon rumah sakit jiwa. Senyum. Ibadah depan suami. Jangan merengut depan suami. Jengkel suami, neraka bagi ibu. Iya benar. Syukur berapapun yang kasih suami. Senyum tetap senyum. Kasih senyum. Nggak pulang-pulang senyum. Seminggu nggak pulang senyum. Senyum aja lah pokoknya. Bener. Buat air. Buat air. Itu belum diminum. Masih diaduk. Satu adukan kata Rasulullah itu dihitung kebaikan 10 kebaikan. Makin banyak ngaduknya makin banyak kebaikan, Bu. Aduk. Buah, makin banyak, Bu. Minum, apa yang diminum? Airnya udah nggak ada. Tumplek apa? Ya. Itu masih ngaduk. Belum lagi diminum. Minum tuh yang sunah tuh sekali teguk, jangan sekaligus. Bang, seteguk ya, Bang. Iya. Satu tegukan 10 kebaikan, minum. Teguk, habis buat lagi, aduh lagi. Nah, Bang, buat lagi. Insya Allah sebulan teh manis. Sakit gula suami ibu. Lakukan, Bu. Itu yang sekecil-kecilnya. Ya, Bu. Terakhir penutup. Jadi banyak panggilan, Pak. Muhammad sampai ke langit pertama, Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Nabi Adam. Ini hadis yang diceritakan beliau sendiri melalui hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, periwayatnya Anas bin Malik, Pak. Beliau cerita, hadisnya panjang. Jadi langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita singkat. Langit kedua beliau berjumpa dengan sepupu beliau, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria.
Kemudian langit ketiga, beliau dengan Nabi Yusuf yang cantiknya itu separuh sejagat ini. Dan Nabi Muhammad mengakui sendiri bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu ganteng. Nggak ganteng Pak, cantik, saking gantengnya. Sehingga pada waktu masa Nabi Yusuf, Bu, jangankan anak gadis, nenek-nenek pun jatuh cinta kalau nengok Nabi Yusuf. Saking cantiknya. Kemudian sampai langit keempat, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Idris. Kelima, Nabi Harun. Keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Rasulullah itu berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Apa yang diberikan Allah selain dialog tadi, Pak? Allah memerintahkan kepadaku, kata beliau, untuk melaksanakan sholat 50 waktu. 50 waktu. Singkat cerita, begitu Nabi Muhammad turun berjumpa dengan Nabi Musa berdialog kepada Nabi Muhammad, apa yang kau terima dari Allah? Perintah salat 50 waktu, kurang, umatmu nggak akan mampu. Menurut riwayat 9 kali Pak balik Rasulullah itu, terakhir 5 waktu. Itu maka sampai sekarang ada subuh, ada lohor, ada isya, ada asar, ada maghrib, jadinya 50 waktu. Maka inilah Islam yang global. Itu makanya disebut Islam. Coba kurang itu dari huruf itu. Dia Islam tapi nggak sholat isya, tinggal apa Pak? Selain. Apa agamamu? Selain. Kenapa? Karena nggak sholat isya. Nggak sholat isya, nggak sholat subuh, tinggal apa? Lam. Nggak ada. Nggak sholat isya, nggak sholat subuh, nggak sholat lohor 7 zuhur. Tinggal apa? Ab. Isya enggak, subuh enggak, lohor enggak, asar enggak, tinggal mati, tinggal nunggu matinya aja. Semua sholat enggak, berarti agamanya enggak Islam. Dikarenakan Isra Mi'raj ini adalah ibadah yang paling istimewa, karena Rasulullah itu langsung berjumpa dengan Allah. Dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan coba-coba meninggalkan sholatku. Kalau puasa nggak tahan, boleh nggak puasa, betul? Betul? Kalau zakat mampu, kalau nggak mampu kita yang dizakati. Haji kalau mampu, ada uang, sehatlah jiwa raga dan tahu ilmu haji, berangkat. Kalau itu nggak mampu, nggak pun nggak apa-apa. Tapi sholat nggak bisa berdiri Ustadz, duduk. Pantatnya bisulan Ustadz, berbaring. Sakit pinggang Ustadz, pakai kedipan mata. Tapi tengok-tengok, jangan waktu ada suami orang, ting ting, nggak tahu padahal dia sholat, main mata aja. Nggak bisa pakai hati. Hati tak bisa Ustadz, besok BKM suruh ngumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal aduh, karena hatinya udah mati Pak. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Sampai-sampai Imam Mazhab Pak, sampai-sampai 4 mazhab bersepakat, seluruh mazhab ahli fikih, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi bersepakat kalau pernah dalam hidup kita sholat ada yang kita tinggal, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebelum wafat wajib diqadha. Jangan tunggu mati keluarganya sibuk bayarnya pakai beras. Nggak ada ngajinya tuh kayak gitu. Udah mati baru sibuk keluarganya dorong-dorongan panggil ustadz. Aku terima, aku serahkan. Bayar pakai beras. Qadhonya pada waktu hidup itu. Maka sebelum mati, Bu, sholat. Bu, udah ngantuk rasanya begini. Oh iya, udah 2 jam. 2 jam aku ngomong, Bu. Sedikit lagi ya. Maka kesimpulannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Isra Mi'raj ini adalah cerita
sholat, dan kita harapkan jangan sampai kita meninggalkan sholat. Pelan-pelan, yang masih bolong lengkapi, yang belum sholat, sholatlah. Insya Allah kita akan diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Mohon maaf, mudah-mudahan dengan kajian Isra Mi'raj yang singkat ini, kalau mau kita perpanjang kali ini Pak, hikmah-hikmah Isra Mi'raj ini, insya Allah ke depan kalau diizinkan oleh Allah, panjang umur, sehat-sehat, pada pertemuan-pertemuan yang lain insya Allah kita akan bahas, melanjutkan kaji-kaji tentang Isra Mi'raj ini. Kenapa? Isra Mi'raj ini adalah hal kaji yang terpenting bagi kehidupan kita. Bagaimana kita mencapai sholat yang khusyuk. Dan mudah-mudahan kita berdoa kiranya Allah menyampaikan usia kita di Ramadan tahun ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.